warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya adik-adik? Oke, baik. Harap agak baik semua ya. Tadi sebelum kesini masuk mata pelajaran apa dulu? Mata pelajaran matematika ya, Ibu Nifa. Bagaimana tadi? Apakah lancar? Oke, alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah ada yang bersedia untuk memimpin doa? Oke, baik. Oh, ketua kelas, silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kita sebelum memulai kegiatan ini kita perkenalan terlebih dahulu. Apakah adik-adik di sini sudah kenal dengan Ibu? Oke, jadi belum ya, Ibu perkenalkan. Perkenalkan, nama Ibu Sari Fatmala. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Sari. Jadi Ibu merupakan guru baru di sekolah ini, guru BK baru. Jadi dan juga Ibu baru pertama kali masuk di kelas kalian ya. Oke. Kemudian pada kegiatan kita pada hari ini, Ibu akan memberikan layanan klasikal kepada kalian semua. Layanan bimbingan klasikal. Jadi pada kegiatan kita hari ini memiliki topik yaitu problem solving atau pemecahan masalah yang memiliki beberapa tujuan. Yang pertama tujuan umum ya. Tujuan umumnya peserta didik atau konseli dapat mengetahui aspek-aspek masalah serta dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan khususnya peserta didik atau konseli dapat memahami pengertian masalah dan pemecahan masalah. Yang kedua, peserta didik atau konseli dapat memahami jenis-jenis masalah. Yang ketiga, peserta didik atau konseli dapat memahami langkah-langkah pemecahan masalah. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan kontrak waktu terlebih dahulu. Jadi Ibu punya saran waktu 1 kali 30 menit. Apakah cukup? Sepakat? Oke, baik. Jadi kegiatan layanan bimbingan klasikal kita pada hari ini akan dilaksanakan 1 kali 30 menit ya. Oke, baik. Adapun pada kegiatan kita pada hari ini, Ibu akan memberikan materi dengan media mind mapping atau pemetaan pikiran. Dan kalian di sini Ibu harap semua aktif ya. Jadi tidak hanya Ibu di sini yang menjelaskan, tapi kalian juga ketika kalian punya pendapat, jadi silahkan kalian ungkapkan. Jadi kita di sini diskusi ya, apa yang kalian ketahui atau kalian punya pendapat lain silahkan sampaikan, jangan ragu. Oke. Sebelum kita mulai, apakah sudah siap semua adik-adik? Apakah sudah nyaman duduknya? Atau mungkin ada yang kepanasan? Oke, baik. Karena adik-adik semua sudah siap, jadi kita akan memulai kegiatan layanan bimbingan klasikal kita pada hari ini. Nah, jadi Ibu perlihatkan ya pada bimbingan klasikal kita pada hari ini, Ibu menggunakan media mind mapping. Nah, jadi di sini problem solving atau pemecahan masalah yang pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu pengertian pemecahan masalah, kemudian jenis-jenis masalah dan langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama, pengertian pemecahan masalah. Apakah ada yang tahu apa pengertian pemecahan masalah? Oke, baik, silahkan yang di ujung. Silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, silahkan. Iya, Agung, silahkan. Oke, baik. Di sana ada lagi? Oke, silahkan. Perkenalkan diri dulu ya. Oke. Iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh temannya kalian. Atau ada yang ingin lagi mengungkapkan pendapatnya? Iya, jadi pemecahan masalah itu
kondisi yang merugikan. Itu tadi pengertian pemecahan masalah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Oke, selanjutnya kita beralih ke masalah pribadi. Apakah ada yang tahu apa itu masalah pribadi? Ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Oke, baik, yang di ujung sana silahkan. Ya. Oke, baik, terima kasih Agung. Ada lagi? Jadi perkenalkan diri dulu ya. Oke, yang di ujung sana silahkan. Oke, baik. Jadi yang dikatakan oleh teman kalian ini betul sekali. Jadi masalah pribadi itu adalah masalah yang terjadi pada diri kita sendiri atau masalah personal yang ada pada diri kita sendiri. Contohnya itu misalnya seperti frustasi karena tidak tercapainya cita-cita, kemudian konflik psikis, kekurang sesuaian antara keinginan atau minat dan kemampuan seperti itu. Kemudian misalnya juga frustasi karena putus cinta seperti itu. Kemudian merasa minder atau yang biasa istilah sekarang itu insecure. Jadi merasa rendah diri, dia tidak percaya diri dengan kemampuan diri sendiri seperti itu. Selanjutnya yaitu masalah keluarga. Yang pertama yaitu masalah hubungan yang kurang harmonis antara misalnya ayah dan ibu atau orang tua dan anak. Atau mungkin ada yang punya contoh lain dari masalah keluarga? Ya, baik, silakan perkenalkan diri dulu. Oke, Nurmita. Iya, betul sekali. Jadi salah satu contoh masalah keluarga itu yaitu ekonomi lemah, dan juga tadi yang sudah disampaikan misalnya ketidakutuhan keluarga, seperti misalnya ada keluarga yang meninggal atau mungkin bercerai kedua orang tuanya seperti itu. Kemudian contohnya juga seperti orang tua kurang memperhatikan kebutuhan anak. Kemudian orang tua yang tidak menampilkan pribadinya sebagai figur moral yang baik. Jadi orang tua tidak memberikan contoh yang baik kepada anak seperti itu. Oke. Masalah selanjutnya yaitu masalah dalam kelompok sebaya atau biasa yang kita sebut dengan peer group. Contoh masalahnya itu seperti misalnya norma kelompok yang kurang sesuai dengan norma pribadi. Jadi kebiasaan atau peraturan dalam kelompok tersebut tidak sesuai dengan diri kita sendiri seperti itu, dengan apa yang dalam diri kita sendiri. Atau ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Oke, yang di ujung sana tadi Ibu lihat sepertinya mengantuk. Apakah paham dengan apa yang dijelaskan? Nah, itu tadi. Jadi Ibu harap adik-adik di sini semua memperhatikan ya apa yang Ibu jelaskan. Jadi atau ada yang tahu contoh dari masalah kelompok? Oke, silakan. Iya, betul sekali Nadia. Jadi contoh dari masalah kelompok dalam kelompok sebaya itu misalnya tingginya sifat egois dari diri sendiri, dia lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan kelompoknya, sehingga itu dapat menimbulkan masalah dalam kelompok itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu masalah belajar. Apakah ada yang punya contoh dari masalah belajar? Oke, silakan. Ya, ada lagi. Jadi apa yang kalian sebutkan tadi sudah betul ya. Jadi contoh dari masalah belajar itu misalnya dia sulit berkonsentrasi dalam belajar. Misalnya punya masalah dalam keluarga sehingga dapat mengganggu konsentrasinya dalam belajar seperti itu. Misalnya ini dari masalah sulit berkonsentrasi dalam belajar ini juga dapat mempengaruhi nilai mata pelajaran itu sendiri. Misalnya besok mau ujian, terus kamu malamnya tidak konsentrasi dalam belajar, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi hasil ujian nanti seperti itu. Kemudian salah satu dari masalah belajar itu sendiri seperti kurang memiliki motivasi belajar, kemudian kurang memiliki sikap atau kebiasaan yang positif dalam belajar, misalnya suka menyontek, kan hal tersebut juga termasuk masalah dalam belajar. Ada lagi yang ingin
yang sesuai dengan kemampuannya, seperti itu, sesuai dengan bakatnya. Selanjutnya, misalnya belum memahami jenis pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan sendiri. Kemudian misalnya masih bingung memilih jenis pekerjaan atau jenis jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Seperti itu ya, contoh dari masalah karir. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Oke, jadi jenis-jenis masalah itu ada 5 ya. Yang pertama masalah pribadi, masalah keluarga, masalah kelompok sebaya, masalah belajar, dan masalah karir. Oke, selanjutnya kita beralih ke langkah-langkah pemecahan masalah. Jadi di sini langkah-langkah pemecahan masalah ada 5 ya, yaitu yang pertama mengklarifikasi masalah atau memahami dan mengidentifikasi sumber masalah terlebih dahulu. Kemudian menemukan alternatif pemecahan masalah. Jadi alternatif pemecahan masalah ini bisa 2, 3 atau lebih ya. Kemudian sehingga kita bisa menimbang risiko yang terjadi antara misalnya ketika kita mau mengambil alternatif ini risikonya apa, kemudian alternatif ini risikonya apa. Itu langkah yang ketiga ya, kita setelah menemukan alternatif kita menguji alternatif pemecahan masalah tersebut atau tes risiko. Selanjutnya mengambil keputusan, dan yang kelima melakukan kegiatan sesuai keputusan yang diambil. Jadi Ibu beri contoh ya di sini. Misalnya klarifikasi masalahnya di sini ada remaja yang frustasi karena gagal memasuki sekolah favoritnya. Kemudian pertama-tama yang kita harus lakukan klarifikasi masalah. Jadi kita analisis dulu, kita temukan sumber dari kegagalan dia masuk perguruan tinggi tersebut apa. Misalnya, jadi setelah kita analisis kita temukan bahwa penyebabnya yang pertama misalnya dia kurang siap dalam menempuh ujian, dia tidak belajar, kemudian tidak ikut bimbingan belajar tambahan, sehingga apa? Sehingga kurang maksimal dalam mengikuti ujiannya. Kemudian misalnya penyebab faktor yang kedua terlalu banyaknya pesaing yang memasuki jurusan yang diinginkannya. Jadi itu ya, mengklarifikasi masalah, kita ketahui dulu faktor penyebab dari masalah itu tersebut, kemudian atau sumber. Kemudian yang selanjutnya menemukan alternatif pemecahan masalah. Setelah kita temukan tadi faktor penyebabnya atau sumber kegagalannya tersebut, kita temukan alternatif pemecahan masalahnya. Contohnya, misalnya dia tetap bersiteguh memilih perguruan tinggi tersebut pada jurusan yang sama. Jadi dia tetap ingin di perguruan tinggi itu dan jurusan yang sama, toh? Nah, yang kedua, dia tetap memilih perguruan tinggi tersebut namun dengan jurusan yang berbeda. Dan alternatif yang ketiga, dia memilih perguruan tinggi swasta dengan jurusan yang sama, tapi di perguruan tinggi yang berbeda, seperti itu. Jadi itu alternatifnya ya, ada 3. Setelah dia menemukan alternatif pemecahan masalahnya, kemudian diujilah dari alternatif tersebut, uji pemecahan alternatif pemecahan atau tes risiko. Jadi masing-masing dari 3 alternatif ini memiliki resikonya tersendiri. Yang pertama, ketika dia memilih tetap ingin di perguruan tinggi tersebut dengan jurusan yang sama, tapi dia harus kehilangan waktu 1 tahun. Begitu, dia harus kehilangan waktu 1 tahun untuk menunggu tes berikutnya. Jadi, dia harus dia harus memanfaatkan waktu 1 tahunnya itu untuk lebih belajar sehingga dia dapat meningkatkan hasil ujiannya sehingga bisa lolos seperti itu. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa pesaingnya menipis begitu. Selanjutnya yang kedua, resikonya yaitu ketika dia memilih alternatif yang kedua, maka resikonya tetap sama, dia kehilangan waktu 1 tahun untuk tes berikutnya. Kemudian tapi peluangnya lebih besar karena dia memilih jurusan yang berbeda yang pesaingnya lebih sedikit. Jadi peluang untuk lolosnya itu agak lebih besar, namun dia harus kehilangan waktu 1 tahun. Kemudian alternatif yang ketiga, ketika dia memilih perguruan tinggi swasta, dia bisa lolos, dapat peluang untuk lolos yang besar, namun harus menerima risiko biaya yang lebih tinggi, yang relatif lebih tinggi seperti itu. Nah,
kemudian konsisten atau bertanggung jawab terhadap keputusannya tersebut. Oke, dari penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, apakah sudah paham? Oke, baik Ibu. Ibu harap kalian semua paham ya dengan apa yang Ibu jelaskan. Oke, baik. Jadi sebelum Ibu tutup, jadi di sini Ibu semua punya tugas ya buat kalian semua. Jadi kalian di sini akan Ibu bagi 6 kelompok, nama-namanya. Nanti nama-nama kelompoknya Ibu akan serahkan kepada ketua kelas dan juga tugasnya nanti ketua kelas yang akan sampaikan kepada kalian ya. Oke, baik. Kemudian minggu depan kita akan ketemu di waktu dan jam yang sama. Kemudian bawa tugasnya di bawah saya minggu depan di waktu dan jam yang sama, di hari dan jam yang sama begitu maksudnya. Oke, baik. Sebelum kita tutup karena tadi kita mulai dengan doa, maka diakhiri juga dengan doa. Apakah ada yang bersedia memimpin doa? Jangan ketua kelas terus. Oke, baik, silahkan. Ya. Oke, sekian